Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang lagi musim Amin. hujan dan musim sakit ya. Dijaga selalu kesehatannya ya. Ya Pak. Di minggu ke-11 ini saya lihat agendanya seharusnya kuis ya. Tapi kita fleksibel aja ya. Insya Allah minggu depan mungkin ya kuisnya ya. Nah, oleh karena itu materinya kita lanjutkan mengenai perulangan berdasarkan kondisi ya. Perulangan berdasarkan kondisi hanya bisa dikerjakan dengan while do dan repeat until ya. Uh, while do itu seperti ini ya sintaksnya. While kondisi do aksi and while ya. Aduh, ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia atau dibacanya lah gitu ya. Ini tuh adalah karena ada kata selama ya, berarti ada kata while, ini kita terjemahkan selama ya. Jadi saya tulis ini selama kondisinya benar gitu ya, lakukan aksi tipe gitu ya. Perhatikan ya, while ini selama, terus ini kondisi ini eh, jadi kondisinya benar ya, di situ tuh harusnya benar. Do do itu lakukan aksi gitu ya. Itu while do ya. Nah, kita lihat syarat atau kondisinya ada di depan ya, di atas di depan gitu ya. Sehingga kalau ketika dicek kondisi di sini pertama kali false, itu sama sekali tidak akan masuk ke dalam body perulangan ya. Nah, itu ya tentang kondisi tentang while do ya. Terus yang satu lagi repeat until. Nah, kalau repeat until jadi kayak gini kalau repeat until tuh. Repeat aksi until kondisi ya. Nah, dalam bahasa Indonesia dibacanya begini. Hmm. Repeat kan ulangi ya. Ulangi aksi hingga kondisi benar gitu ya. Hmm. Kalau lihat strukturnya ya perhatikan ya, kalau lihat strukturnya si repeat ini kondisinya ada di bawah ya. Sehingga minimal satu kali aksi ini akan dilakukan ya, apapun kondisinya gitu ya. Karena dari atas itu, dari baris di atasnya itu tidak ada syarat apapun gitu ya. Lakukan aksi atil kondisi gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanya? Silakan kita sambil diskusi aja. Kalau tidak ada, saya coba tanya ya. Eh, di while do ya, di while do, di struktur while do, apa syarat supaya aksi dikerjakan? Silakan jawab. Kondisinya terpenuhi, Pak.
Kondisinya benar ya. Oke. Kalau di repeat until, apa syarat supaya aksi dilakukan? Kondisinya salah. false, Pak. Kondisinya salah ya. Jadi ada sesuatu yang berkomplement sih sebetulnya ya. Maksudnya kalau ada satu soal ya, itu anggap saja soal itu bisa dikerjakan oleh while do dan repeat until ya, maka kondisinya harus berkomplement gitu ya. Eh, contoh lah ya, contoh nih, contoh soal gitu ya. Buatlah program untuk mencetak bilangan. Saya agak lupa nih udah dikerjakan atau udah dijelaskan atau belum ya, tapi nggak apa-apa diulangi lagi ya. Bilangan dari n hingga m dengan n lebih kecil dari m gitu ya. Oh kok. Nah gitu. Masukkan n dan m, dua-duanya integer ya. Terus keluaran eh, barisannya. Barisan bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat ya maksudnya ya. Nah, ini soalnya begitu ya. Kan kalau eh, versi while do ya, ini kita tulisnya gini lah. Program cetak versi while do ya. Nah, gitu. Kamusnya ini butuh I ya, butuh M, butuh N, butuh M, bagian algoritmanya. Ada yang bisa bantu saya bagian algoritmanya apa? Ya, di sini apa? Perlu banyak tipe ya. Ya, pertama kali apa? Di baris 29 di siapa? Input, Pak. Ya, Input input apa? N dan M. N. Oke, lalu pakai while. I-nya desain dengan N. N. Oke, terus while. Di sininya I-nya kan sampai M, berarti lebih kecil dari sama dengan M, gitu kan ya? I-nya Iya, dari Pak. N sampai I-nya ini kan ya, M. Oke, ada N while. Nah, di sininya apa? Aksinya. Mencetak tuh. Berarti output bukan? Output iya. Terus harus ada aksi yang menghentikan loop ya, yaitu increment ya. Coba perhatikan apakah jawabannya sudah benar?
Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang kalau versi while do ya. Repeat until maksud saya. Nah, di versi repeat until kan ya. Nah, perhatikan ya. Ini startnya N. Repeat, cetak, terus ininya ditambahin. Nah, untilnya Batu tanah liat ketika sholat. Ketika sholat, biasanya batu tanah liat bisa digunakan sebagai tempat sujud bersih dan tidak ada hal yang digunakan. untilnya bersifat komplement. Gitu. I lebih kecil dari sama dengan M. Nah, di sini berarti kalau komplement itu I lebih besar dari M. Begitu ya. Coba dicek, diperiksa. Apakah jawaban ini benar? Nah, kalau mau di tracing ya bolehlah kita tracing ya. Biar ketahuan. Ini yang repeat while do, yang ini repeat until. Oke, kita coba ya. Ini udah dua, yang ini dulu deh. Kita tracing ya. Jadi ini perubahan nilai variabel gitu kan ya. Kan gitu ya. Struktur buat tracing yang salah satu yang diajarkan di perkuliahan kita ini ya. Terus nanti ada tampilan di layar gitu kan. Nah, ya. Anggap saja di baris 29 kita akan masukin nilai 1 untuk N, terus kemudian akan kita masukkan nilai 3 untuk M ya. Artinya nanti akan tercetak di layar harusnya 1, 2, 3 ya. Nah, kita coba ya waktu ini ya. Nah, ini variabelnya kan ada berarti ada N ya. Di sini kan ada N, ada M, terus kemudian ada I ya. Ada I ya, terus nah udah cuma 3 ya. Oke. Di baris 30, oh sorry, ini kita isi dulu tadi 1 dan 3 gitu ya. Terus di baris 30 itu I desain dengan N, karena N-nya 1 berarti I-nya 1 ya. Di baris 31 tidak ada pengisian variabel sih, tapi ini ada pengecekan nilai atau kondisi ya. Di bagian ini yang saya kasih stabilo kuning, itu I-nya kan lebih kecil atau sama dengan M ya. I-nya adalah 1 dan M-nya adalah 3. Dan ini nilainya true ya. Karena nilainya true masuk ke baris 32 nih ya, ke sini ya. Output I yang I itu adalah 1, maka tampilan di layar adalah 1 gitu ya. Terus kemudian di baris 33,
ditambah 1 jadi I tambah 1 tuh jadi 2 ya, karena I-nya 1. 2 di-assign ke I. Jadi si I-nya asalnya 1, ini coret jadi 2. Nah, terus karena kondisinya masih benar kan tadi ya, jadi ini naik ke atas lagi ya. Ke baris 31 ya. Di baris 31 dicek lagi ya, apakah I-nya lebih besar dari atau sama dengan M ya. Kita cek aja I-nya di sini nilainya 2 ya. Dan M-nya 3 dan ini masih true ya. Karena masih true, masuk ke baris 32 ke dalam bodi perulangan. Output I-nya 2 maka kecetak di layar 2 ya. Terus kemudian masuk ke baris 33 ya. Lanjut. I ditambah 1, I-nya kan 2. 2 ditambah 1, 3 ya. Desain ke I. Berarti I-nya dicoret, jadi ini sih 3 ya. Naik ke atas, dicek lagi I lebih besar dari atau sama dengan M. I-nya sekarang 3 ya. Kita tulis 3. 3 lebih kecil dari atau sama dengan 3. Dan ini masih true ya. Masih true. Masuk ke 32 ya. Baris 32 dulu, nih baris 32 di output kan I-nya adalah 3 ya. Jadi kecetak 3 ya. Ini bukan 123 nih. 123 ya, ada spasi. 123. Dicetak I-nya 3, terus di baris 33 I ditambah 1. I-nya adalah 3 ya. 3 ditambah 1 jadi 4 ya, coret jadi 4. Naik ke atas, I-nya lebih kecil dari atau sama dengan M. Nah, kita coba ya, cek ya. Karena I-nya sekarang 4 ya, saya tulis 4, lebih kecil dari atau sama dengan 3. Dan akhirnya ini adalah false ya. Saya tulis F gitu ya, ini nilainya false. Karena nilai kondisinya false, maka dia keluar dari loop ya, alias perulangan berakhir ya. Jadi dari sini keluar, masuk ke baris 34, and while ya, dan masuk ke baris 35 end program. Nah, dan benar ya, ternyata tampilan di layarnya 1, 2, 3 karena kita ingin mencetak dari N1 sampai 3 gitu ya. Nah, itu versi while do ya. Sekarang kita coba nih perubahan nilai variabel dan yang tercetak di layar dengan menggunakan repeat until ya. Oke, masih sama nih N-nya sama M sama I ya. Oke, ya kita mulai dari baris 42. Ini sama aja kita masukkan 1 dan 3 ya. Sehingga nilai N-nya 1, nilai M-nya 3 untuk kasus ini ya. Terus di baris 43, I desain dengan N. Sehingga nilai I adalah 1 ya. Karena N-nya sendiri 1 ya. Di baris 44, kita ketemu keyword repeat ya. Nggak ada yang dilakukan sih di situ ya. Baris 45, output I. Nah, ini I-nya adalah 1, maka tercetak di layar 1 ya. Di baris 46, I tambah 1, jadi 1 ditambah 1 alias 2 diassign ke I. Jadi si I-nya dicoret ya. Karena asalnya 1 jadi 2. Terus di baris 47, I-nya lebih besar dari I. Dicek ya. Ini gini, I lebih besar dari M. Saat ini I-nya adalah 2. Dan M nilainya adalah 3. Dan ini masih false ya. 2 lebih besar dari 3, false. Nah, kalau false, dia masih ngulang ke atas gitu ya. Oke. Output I ya di baris 45 kan jadi kecetak
2 tuh ya. Terus baris 46 I-nya ditambah 1. Jadi ini coret jadi 3 ya. Terus dicek baris 47 ya. Di baris 47 itu ada kondisi ya. Apakah 3 lebih besar dari 3? True atau false ini? Tiga lebih besar dari 3, true atau false? False. 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 Ya, false ya. Kan 3 mah sama dengan 3 ya. Ini kan 3 lebih besar dari 3, false ya. Karena false masih naik ke atas toh ya. Jadi kalau false itu masih muter ya. Output I. Ya, I-nya 3 nilainya kecetak 3 ya. Terus I-nya ditambahin 1 jadi 4. 4 diassign ke I ini jadi 4 ya. Terus dicek tuh. Apakah 4 lebih besar dari 3 ya? Tuh. Apakah 4 lebih besar 3? True atau false? False, Pak. True. True. True ya, jangan Pak. false ya. Nah, karena true jadilah berhenti dia ya. Kan tadi lakukan aksi hingga kondisinya benar ya. Ini benar nih ya. Karena benar udah berhenti ya. Sama toh ya. Nah, yang tadi saya mau kasih penjelasan, kalau ada satu kasus bisa dikerjakan dengan while do dan repeat until ya, masing-masing kondisinya harus bersifat komplement ya. Kalau yang I di sini lebih kecil dari M, maka di sini I-nya lebih besar dari M ya. Kebanyakan mahasiswa salah tuh waktu bikin ini. Dia tulis I lebih besar sama dengan M. Jadi ada sama dengannya ini, padahal nggak boleh gitu ya. Gimana? Paham? Penjelasan saya jelas atau ada yang ditanyakan? Silakan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sip. Nggak kalau jelas ya. Bagaimana di golengnya? Nah, ini ya. Goleng sayangnya tidak memberikan keyword while, do, dan repeat until. Itu satu ciri khas ya. Bukan programmernya males ya, ciri khas ya. Sekarang kalau yang versi while do gini ya. Ini saya tulis gini ya, var I, N, M, INT gitu kan ya. Terus kemudian FMT scan, ampersand N, M, terus kemudian I-nya diassign dengan N. Nah, ini dia for ya. Yang ini padahal while sih. Pakai for ya. I lebih kecil sama dengan M, kurawal ya. Untuk do sama ininya kurawal, terus FMT print line I, terus I-nya plus plus ya. Nah, I plus plus ini sebetulnya I tambah 1 dimasukkan ke I ya. Kalau mau ditulis panjang I plus 1 gitu ya. Tapi kalau mau pendek I plus plus gitu ya. Ini increment naik 1 ya. Ini versi while do ya. Kalau di run, run loop.go ya, saya masuk gorin. Run ini ya, saya masukkan 1 sama 3. Oh, ini ya kurang Kurang apa? ampersand di M. Iya. Mohon maaf. 1 sama 3. Nah, kecetak 1, 2, 3 ya. Kalau ada yang mau protes, Pak, kenapa nggak ke kanan? Oh, tinggal diubah aja ya. Pakai print di sininya. Itu kali ya. Terus kemudian di sini pakai FMT. Ya, kalau pengen sedikit indah dilihat. Nah, gini, ke kanan ya. 1, 2, 3 yang kecetak gitu ya. Ya, tapi ini tidak penting sih ya.
saya kebawahin aja lah ya, kayak gitu ya. Jadi biar yang kecetaknya vertikal, masukannya 1,3, keluarannya 1,3 vertikal ya. Pak, kalau 1 sampai 10 bisa sih ya. Tuh, 1 sampai yang kecetak 1 sampai 10 ya. Kalau 1 sampai 1 bisa nggak? Bisa sih ya, yang cetak 1 gitu ya. Kalau 1 sampai 0 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena tadi si N harus lebih kecil dari atau sama dengan M ya. Ini kan lebih besar dari ya. Ini versi while do. Nah, sekarang bagaimana kalau versi apa tadi teh? Repeat until ya. Nah, perhatikan nih ya. Ini rada beda sih ya. I N M terus FMT scan ampersand N ampersand M terus I-nya tadi desain dengan N. Oke, nah ini kan repeat until ya. Nggak ada repeat dan until, tapi pakai for gitu ya. Ini tuh for gitu ya. Terus kemudian output I ya sama sih output I-nya ya. FMT print lain I plus plus ya itunya ya. Tuh. Nah, untuk ini until I lebih besar dari sama dengan N, kita dengan sangat terpaksa menggunakan, perhatikan ya, if I lebih besar dari M, perumbuka ini break ya. Jadi 3 baris ini solusi di dalam Golang untuk until-nya gitu ya. Kalau I-nya lebih besar dari M, kan berhenti. Ini kita pakai kata break atau keyword break ya. Oh, ini lupa tipe datanya. Nah, jadi ada anjuran di perkuliahan kita itu jangan gunakan continue sama break ya. Tapi khusus untuk di sini kita gunakan ya. Apa arti break? Break itu satu pernyataan ya. Kalau ada break ya, maka dia keluar dari loop ya. Padahal di sini misalkan ada yang mau dilakukan ya. Misalkan ini lain. Ah, ya. Misalkan saya mau melakukan ini, tapi kalau ini true dan ini akhirnya dieksekusi, sini nggak akan dikerjakan. Langsung aja keluar dari loop ya. Nah, kalau mau tahu kita cek ya. Misalkan kita masukkan 1 dan 3 ya kayak tadi ya. Perhatikan ya. Kan harusnya waktu waktu I-nya 1 kan dicetak, I-nya dinaikin, tapi di sini masih false, terus kecetak hehehe gitu ya. Makanya ini ya. 1 hehehe, 2 hehehe. Nah, pas 3 kan di sininya true ya. Pas 3, pas 3 masih false ya. Masih kecetak. Tunggu sebentar. 1 ini hehehe ya. 2 ini pas 3. Oh iya, tapi ini 3. Oh iya, ini pas 3 kecetak, tapi I-nya sekarang 4 ya. Nah, 4 lebih besar dari 3 ya kan, ini true ya. Lalu break. Nah, perhatikan ini. Yang ini nggak kecetak karena keburu break gitu ya. Itu saya mau coba menjelaskan bahwa break itu karakternya begitu ya.
ketemu break, keluar dari loop gitu ya. Nah, tapi ini kan kita ceritanya nggak ini ya. 1 sampai 3 tuh. Cetak 1, 2, 3 ya. Kalau saya cetak 1 sampai 1, pertanyaan ya. Kalau saya cetak 1 sampai 1, kira-kira yang kecetak di layar berapa? 1, Pak. 1 ya. Syarat 1. Kalau saya tulis 1 sampai 0, kira-kira kecetak di layar berapa? Nol, Pak. Yakin? 1 juga, Pak. Yakin? 1, Pak. 1 ya. Padahal kalau di while do 1 sama 0 nggak akan kecetak dong. Iya nggak? Iya, Pak. Tuh. Jadi itulah bedanya repeat until. Karena dari atas nggak dicek ya. I-nya kan 1 tuh. Langsung sama dia dicetak ya. Terus I-nya dinaikin. Gitu ya. Pas dicek di sini 1 lebih besar dari 0 kan gitu. Oh, true. Keluar dari loop ya. Jadi dengan repeat until itu karakternya begitu tuh. Karena syaratnya ditaruh di bawah, ya, ini nih syaratnya ditaruh di bawah, jadinya dia akan minimal 1 kali ngerjain loop ya. Sehingga harus hati-hati menggunakan repeat until ya. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasan saya? Ada yang ingin nanya? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau repeat until tuh syaratnya untilnya kudu di bawah ya, Pak? Iya, selalu di bawah. Selalu di Yang bawah. Beda sama dengan will ya? gimana? Beda sama apa while yang tadi, Pak, yang atas. Iya, itu kan taruhnya juga urutannya di bawah until Iya. ya. Iya, Pak, ya. Kalau ini kan di atas gitu ya. Mm-mm. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Saya suka kasih perumpamaan begini ya. Kalau di komplek perumahan ya, komplek perumahan, biar gampang sih, atau sebetulnya pakai gambar aja ya. Nah, kalau while do itu kan dari atas kan start gitu ya. Terus ada kalau untuk kasus tadi ya, kan ada input N sama M gitu kan ya. Untuk kasus yang barusan. Terus, nah kalau while itu nanti di sini langsung ada cek ya. Apakah I lebih kecil sama dengan M. Nah gitu. Kalau true ya, ini kalau true nih, saya tulis T, maka output I. Tuh ya, terus kemudian nanti di sini itu kan di atas N, start, di bawah N. Nah, tapi kalau false, di sini kalau false, ya. Oh, sorry. Nggak begini sih. Tadi ada penambahan data ya, ada ini ya. Output, terus lupa saya ada increment-nya ya. Ini output I, ini I ya. Terus I-nya
ditambah 1 gitu kan ya. Nah, ininya naik ke atas. Tapi masuk ke sini nih. Nah, kalau false ya, dia ke sini. Ini N. Nah, gitu. Nah, dari atas tuh tadi masuk ke misalkan 1 sama 3 ya. Di sini oh, ada yang lupa ya. I-nya tadi dikasih nilai dulu, I-nya dari 1 ya. I-nya diisi dulu dengan N gitu ya. Nah, gitu ya. Ini benar nih. Jadi N-nya 1, M-nya 3, di sini I-nya diisi dengan N ya. Berarti ini 1 kan ya. Nah, dicek 1 lebih kecil dari sama dengan M ya. Nah, kalau true, cetak di layar I. Terus I-nya naik. Jadi dia dari sini tuh ya naik ke atas gitu. Gitu kan ya. Kalau ininya true ya terus aja dia muter gitu ya. Tapi kalau false ya udah berhenti gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan flowchart untuk while do ya. Kalau repeat until ya start sama ya untuk kasus ininya inputnya itu adalah N dan M. Terus kemudian sama I-nya diassign dengan N ya. Ini proses tuh gambarnya kotak ya. Kalau input output gambarnya ini apa namanya belah ketupat ya. Nah, ini langsung aksi ya dia output ya. Output I terus langsung I-nya ditambah 1 gitu ya. Ini aksi dan di sini baru ditanya gitu. Nah, di sini I-nya lebih besar dari M ya, yang komplement itu ya. Nah, kalau true, dia berhenti nih. N ya. Tapi kalau false, ini false di sini ya, maka dia naik ke atas gitu ya. Ini false. Jadi tadi ada 1 sama 3, di sini 1, cetak di layar 1. Nah, kelihatan kan jadinya di sini. Di sini tuh nggak ada satpam penjaga ya. Langsung aja keterobos masuk tuh. Ya. Dia langsung cetak di layar, I-nya tambahin. Nah, baru ada pengecekan, baru ada satpamnya ya. Di sini ada satpam dicek nih. I lebih besar dari M, masih false, muter dia ya. Kalau ini true, berhenti gitu ya. Nah, begitu tuh ya flowchart-nya. Yang ini while do, yang ini repeat until. Itu ya. Apakah bisa dipahami penjelasan dengan flowchart ini? Atau ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan kalau bingung bagaimana. Bebas ya. Oke, kalau misalkan tidak ada suara, berarti saya asumsikan kalian sudah paham, minimal terbayang lah ya. Oke, saya akan jelaskan lanjutan ya. Tadi kan kita ceritanya perulangan berdasarkan kondisi ya. Ini ada beberapa
istilah yang harus dipahami ya. Yang pertama sentinel ya. Nah, sentinel ini adalah tanda atau mark ya, berakhirnya pembacaan. Tanda atau mark berakhirnya pembacaan ya. Namun nilainya tidak ikut diproses. Contoh ada soal begini nih. Buatlah penjumlahan bilangan bulat ya hingga penjumlahan serangkaian nih, karena nanti akan banyak ya serangkaian bilangan bulat hingga terbaca bilangan min 1 sebagai sentinel ya. Nah, mungkin nanti ada soal begitu tuh. Bukan soal sih, istilah sentinel itu sudah umum sih di bidang algoritma ya. Jadi itu tanda berakhirnya pembacaan namun nilainya tidak ikuti prosesnya. Contohnya, ini saya bikin contoh di sini aja ya. Ini di bagian itu contohnya ya. 12, 34, 56, 75, 89, terus tiba-tiba min 1 ya. Berarti ceritanya kalau di kasus soal ini ya, buatlah namanya program sebetulnya. Buatlah program penjumlahan serangkaian bilangan ya bulat hingga terbaca bilangan 1 sebagai sentinel. Jadi gini nanti dibaca 12 ya. Terus dibaca 34 tadi dijumlahkan ya. Dibaca 56 dijumlahkan, dibaca 75 dijumlahkan, dibaca 89 dibaca. Ketika dibaca minus 1, ini tuh sentinel ya. Kalau ini alarm nih. Oh, ini sudah berhenti nih pembacaan. Tapi si minus 1-nya jangan diikutkan ke dalam penjumlahan gitu ya. Ke dalam prosesnya jangan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini jawab soal seperti ini harus pakai while do. Kalau pakai sentinel, kalau pakai repeat until, kacau. Karena test case kedua bisa saja tiba-tiba minus 1 ya. Nanti diproses dong. Ingat ya, kalau repeat until itu tidak, pokoknya sekali loop langsung akan dikerjakan ya. Kalau di test case keduanya bukan ini ya, ini test case 1 sih ada bilangan-bilangan bulat positif dulu ya. Tapi kalau di test case kedua misalkan langsung minus 1 kan bahaya ya. Pakai repeat until akan dijumlahin kan si minus 1-nya gitu ya. Jadi ini soal begini cocoknya pakai while do. Masukannya nanti serangkaian bilangan bulat diakhiri minus 1 sebagai sentinel ya. Pak, apakah sentinelnya harus minus 1? Tidak ya. Tergantung kebutuhan kita, bisa saja 0 misalkan ya. Atau sentinelnya 100 gitu, angka 100 bisa ya. Tergantung kebutuhan soal kita ya. Di sini saya memilih soal yang menjumlahi bilangan bulat ya. Kalau yang kebacaannya bilangan positif dan bilangan 0 ya, atau bilangan 0 dijumlah-jumlahin semua dia ya. Meskipun 0 tidak ada gunanya sih ya. Jumlah-jumlahinnya. Begitu ada minus 1 langsung berhenti ya. Nah, keluarannya berarti jumlah bilangan bulat ya. Tuh ya. Nah, algoritmanya ya. Berarti ini jumlah bilangannya. Sebelum saya atau kita bahas, pertanyaan saya tanyakan ya.
Apakah problem seperti ini bisa menggunakan dengan for? Bisa menggunakan for? For to do? Ayo, ada yang namanya Mutiara? Hadir, Pak. Mutiara, saya tanya, soal seperti ini bisa nggak dijawab dengan menggunakan perulangan dengan struktur for to do? Bisa nggak? Hmm, Kayaknya sih enggak, Pak. Kenapa kayaknya seperti tidak yakin? Ragu aja. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kan lagi belajar ya. Ada yang bisa bantu memberi keyakinan kepada Mutiara? Silakan ya. Barangkali ada yang punya pendapat. Mutiara tadi kayaknya sih enggak katanya. Ada kayaknya. Silakan. Para bapak-bapak, barangkali calon bapak-bapak. Ayo dong, saya pengen dengar suaranya. Mana ketua kelas? Fauzi? Jawabanmu apa, Fauzi? Kaila, Sabrina, Raigita. Coba jawab, Kaila. Bisa nggak pakai for to do? Enggak, Pak. Alasan? Ayo jawab alasannya apa? Ini sedang saya nilai loh. Nyoman Ajita. Bisa Nggak nggak? bisa, Pak. Alasannya apa, Nyoman? Karena for to do itu berdasarkan iterasi, Pak. Sedangkan while loop itu, sedangkan program tadi itu nyuruh kalau min 1 baru berhenti, Pak. Jadi pakai while while i tidak sama dengan min 1 misal, Pak. Ya, betul ya. Nah, gitu jawabannya ya. Jadi pertanyaan seperti lisan begini dijawab begitu bagus tuh ya. Jadi saya kalau misalkan nilainya bagus nanti pas saya hitung ya, pas saya lihat oh iya dia udah ngerti konsepnya gitu ya. Makasih ya Ajita, Kaila sama Mutiara ya. Siapa? Eh, mm-mm. Jadi pakai for to do tidak bisa karena for to do itu ada jumlah perulangannya sudah diketahui dari awal. Kalau yang ini kan di soalnya juga suruh jumlahin sampai ada minus 1. Berapa banyak perulangannya nggak tahu ya. Bisa aja si minus satunya nanti setelah 100 kali baru minus 1 gitu ya. Atau baru 2 kali sudah ada minus 1. Bisa toh ya. Tergantung dari inputnya gitu ya. Jadi nah oleh karena itu for to do atau for down to do itu tidak bisa digunakan untuk ya secara konsep tidak bisa digunakan untuk melakukan menjawab soal yang berdasarkan kondisi gitu ya. Oke, di sini kamusnya berarti ada
Ada bill, ya. Ada bill yang dijumlah-jumlah ini kan ya, ada total. Kejar gitu kali ya. Pertanyaan, apakah perlu I? Variabel I perlu nggak? Saya tanya, ke siapa ya? Kristal Azahra. Kristal Azahra, apakah perlu variabel I nggak? Kemana Kristal? Bisa diulang, Pak? Siapa yang nanya? Saya, Pak. Saya Kristal. Kristal. Iya. Oke. Tadi saya bilang variabelnya itu adalah bill dan total ya. Bill untuk menampung ini kan serangkaian bilangan bulat kan ya. Total berarti penjumlahannya sih gitu ya. Pertanyaan saya, perlukah variabel I untuk soal ini? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawab. Perlu nggak? Rizal Ajahra gagal menjawab pertanyaan saya. Graspi Emanuela, perlu tidak? Variabel I Perlu, Pak. perlu. Kenapa perlu? Karena nanti buat menjumlahkan berapa bilangan bulat yang diinputkan gitu. Ada yang punya pendapat lain? Saya tampung dulu jawaban Graspi ya. Atau saya tunjuk Jahra ya. Jahra, kata Graspi butuh I katanya ya. Menurut Jahra, perlu atau tidak? Kalau menurut saya, dia nggak perlu. Suaranya kurang keras. Kalau menurut saya, dia nggak perlu. Soalnya dia langsung berhenti kalau udah ketemu -1. Dan for-nya kan kita nggak tahu. Oke, ada dua yang berbeda pendapat ya. Saya tunjuk salah satu ya, Fauzan Widodo Putra. Kamu pilih Graspi, pilih Jahra. Pilih Graspi, pilih Jahra. Nggak tahu, Pak. Masa? Kurang tahu, Soalnya apa? Ayo. Soalnya nggak mendengar dari awal. Mirza, kamu pilih jawaban Graspi, jawaban Zahra. Jahra, Pak. Alasan? Karena nggak perlu, Pak. Ya sih. Ya, karena ini kan perulangan berdasarkan kondisi ya. Kalau berdasarkan iterasi, butuh variabel pencacah itu ya. Counter ya. Untuk menghitung perulangannya. Jadi jawabannya ya nggak perlu tuh karena itu sih ya. Bukan, kenapa nggak perlu ya? Karena nggak perlu ya. Ya. Oke. Di sini berarti ada input ya. Ada input ya. Atau inputnya di dalam while do. While ini nanti ada kondisi gitu kan ya. Terus ada do. And while. Gitu kan ya. Kondisinya apa ya? Atau input dulu aja lah, bill gitu kan ya.
Terus kemudian kita assign jumlahnya masih 0 toh. Nah, pertanyaan kalau dari atas ada bill tuh ya. Berarti di sininya diapain nih? Supaya nilainya true. Bukan. Bukan nilainya true ya. Ya, supaya bisa masuk ke dalam loop gitu loh ya. Jadi bikin kondisinya apa nih? Bilangan tidak sama dengan min 1, Pak. Ya, betul. Siapa yang jawab? Grasfi, Pak. Grasfi ya. Selama bilangan tidak sama dengan min 1. Betul tuh ya. Jadi yang kebaca misalkan test case yang ini 12 ya. 12 dicek nih 12 tidak sama. Oh, hore ya. Hore tidak sama dengan ya. Alias ini true ya. Nah, kalau true kan tadi ini program untuk menjumlahkan ya. Jadi di sini apa ini? Aksinya apa nih? Jumlah di-assign jumlah ditambah bilangan, Pak. Iya, sip, mantap ya. Bukan bilangan tapi kita pakai variabelnya bill ya. Terus di sini ada apa lagi? Biasanya kan Input bill lagi, Pak. Oke, sip, mantap. Siapa yang jawab? Daniel, Pak. Daniel. Oke, saya lagi ngebayangin yang namanya Daniel tuh yang mana ya? Yang duduk sebelah kiri ya? Biasanya ya. Oke, ada input lagi ya. Nggak ada I++ itu ya, nggak ada ya. Terus di akhir terminasinya apa? Output total, Pak. Output jumlah. Ya, sip, mantap ya. Udah, itu tuh. Ya. Dari ini jawabannya ya. Ya. Jadi dimasukkan bilangan. Nah, ini yang kebaca 12 ya, misalkan ya. Terus si jumlahnya awalnya 0 ya. Dicek di sini 12 tidak sama dengan min 1 true ya. Karena true masuk ke dalam loop ya. Jumlah nilainya 0 awalnya kan di baris 680. Si bill 12 berarti si jumlah bernilai 12 ya. Karena 0 ditambah 12 ya. Terus input bill yang kebaca berikutnya adalah ini 34 ya. 34 dicek. Oh, ternyata true ya. Kemudian masuk ke dalam loop, dijumlahin. Nah, ya. Si jumlah terakhir itu tadi ya kan ini 12. 12 tambah 34, 46 ya. Si jumlah nilainya 46. Gitu. Ini terus sampai sini ya. Nah, pas terakhir nih di sini nih. Ini bill-nya kebaca minus 1 ya. Pas dicek ke atas, minus 1 tidak sama dengan minus 1. Loh, itu false deh. Karena minus 1 itu harusnya sama dengan. Ya. Ini false ya. Karena false keluar dari loop. Nah, berarti yang dicetak itu adalah penjumlahan tadi itu ya. Aksi ini tadi kan jumlah-jumlahin ini gitu ya. Sekarang kasusnya bisa dong test case-nya begini ya. Dari awal ternyata minus 1. Perhatikan ya. Berarti ini minus 1 dong. Jumlahnya 0. Pas dicek di sini, minus 1 tidak sama dengan minus 1. True atau false? False, Pak. Nah, false. Kalau false kan ini loop-nya tidak dieksekusi. Body loop-nya tidak dieksekusi. Maka langsung baris 73, 0 berarti. Ya memang 0. Saya dapat minus 1 dari awal. Saya tidak sempat menjumlahkan karena memang dari awal juga minus 1 kata si komputer tuh ya. Jumlahnya 0 gitu ya. Sampai situ apakah sudah mulai kebayang? While do, repeat until, bedanya? Sudah, Pak. Kita masih ada waktu ya tadi. Sampai jam berapa ini teh? Masih ada ya? Sekarang saya mau tuliskan soal ya. Terus silakan dijawab dulu ya.
Tunggu ya sebentar. Nih saya bikin soal ya di sini. Soal latihan langsung aja ya, dijawab di atas kertas aja kayaknya ya. Jadi bisa apa ya? Bisa langsung. Buatlah program untuk menghitung jumlah bilangan genap dari 2 sampai masukkan n integer ya. Langsung aja gitu. Keluarannya jumlah bilangan genap ya. Oh, sebentar. Kalau kayak gitu mah ada if-nya ya. Kita belum ada if ya. Salah. Nanti soalnya ya. Kita belum ada menghitung if sih. Yang itu aja yang kayak di slide ya. Buatlah program untuk menghitung banyaknya digit dari bilangan positif. Masukannya X lah ya, ini tipe datanya integer. Terus kemudian keluarannya adalah jumlah digitnya ya. Dan ini sama integer ya. Contoh 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu ya. Ini kalau masukannya begitu, ada berapa digit? 5, Pak. Ya. Jadi kalau masukannya segitu, pasti ini keluarannya ada 5 ya. Kalau masukannya ini, berarti keluarannya ini 2 ya, karena ada 2 digit ya. Nah, silakan dijawab ya, coba jawab. Jawab di kertas dulu, saya kasih waktu 10 menit kali cukup ya. Bekerja sendiri ya, jangan diskusi atau minta bantuan, apalagi Gen AI ya. Terus yang tidak, ini ya, untuk belajar, untuk menjawab latihan soal ya harus mandiri dulu ya. 5-10 menit lah ya, silakan ya. Ini nanti memanfaatkan div sama mod ya.
Oke. Apakah ada yang mau sharing soal jawaban soal ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Pakai komputer ya. Di share screen ya, Siapa? sambil dijelaskan. Jadi programnya itu membutuhkan ini Pak, dua variabel yaitu X dan counter yang tipenya adalah integer. Terus algoritmanya pertama input X, habis itu kita assign counternya dengan 0. Lalu kemudian kita pakai while do, yaitu selama X tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan sebagai berikut. Counter kita assign dengan counter ditambah 1, terus X kita assign dengan X dibagi 10. Jadi tiap kali perulangan itu X-nya dibagi 10, Pak. Oh iya ya, nggak perlu pakai mod ya sekarang di sini ya. Hanya div ya. Betul, Pak. Garis 9 itu berarti bukan garis yang slash itu div ya. Oh iya, div ya, Pak. Betul, Pak. Tadinya saya pikir butuh mod ya. Ternyata kita cuman tunggu dulu sebentar. Coba kita tracing ya. Bisa Ya, nggak Pak. di tracing? Pakai ya di situ aja lah. Di tracing di gimana ini, Pak ya? Ya, Di tracingnya bikin variabelnya X-nya misalkan 456 misalkan X-nya. 456. 56. Nah, kan ini 3 digit ya. Oke. Si Betul, Pak. counternya berarti 0. 0. Dan X tidak sama dengan 0. Masih true, Pak. Terus counternya tambah 1. Jadi 1. Betul, Terus Pak. Terus X-nya di div 10 jadi 45, Pak. ya, terus X masih tidak sama dengan 0, jadi masih true, Pak. ya. Terus ini jadi 2, Pak. Jadi 2, Pak. Terus X-nya di div 10, Pak, jadi 4. Terus dicek lagi X-nya tidak sama dengan 0. Masih Ya. true, Pak. Masih true, jadi counternya ditambah lagi 1, Pak, jadi 3. Terus X-nya di div 10 jadi 0, Pak. Nah, karena sekarang udah false, udah kondisinya udah false, jadi keluar dari perulangan while-nya, Pak. Terus output counter jadi 3, Pak. Iya, ya. Kalau X-nya 0 misalkan kita masukkan. Sekarang nih X-nya 0. Coba kita tracing. X-nya 0, Pak. Nggak kehitung, Pak. Counternya masih Iya, 0 nanti bacanya, Pak. Iya, input si counternya jadi 0. Terus dicek di baris 7. Di baris 7. False, Pak. Ya, karena false jadi nggak masuk perulangan, Pak. Terus counternya yang di output jadi 0, Pak. Harusnya 1 ya, Pak. Ya sih, soalnya juga bilangan positif sih. Kalau 0 mah enggak kan ya. Oh iya, betul Pak, betul, Pak. Jadi inputan yang salah ya kalau 0 mah ya. Betul, Pak. Oke. Makasih ya Fauzi ya. Siap. Sama-sama, Pak. Oke, ya jawabannya benar ya. Barusan sudah di tracing sama Fauzi juga ya. Yang lain yang masih belum paham bisa menghubungi Fauzi ya sebagai yang menjawab soal barusannya. Ya, Pak.
soal yang lain ya berikutnya ya, sebentar ya. Oke ya. Ini buatlah program untuk mensimulasikan lempar dadu yang bermata 6 ya. 1 sampai 6 lah ya kemungkinan 1 sampai 6 hingga Pak, maaf, belum share screen. saya melakukan kekeliruan ya. Terima kasih ya. Buatlah program untuk mensimulasikan lempar dadu bermata 6 ya hingga muncul angka 6 gitu loh ya. Jadi ceritanya ya dadunya terus akan dilempar, dilantunkan ke atas. Kalau muncul angka yang selain 6 ya, ini akan dilakukan terus gitu ya. Tapi begitu angka 6 dia berhenti gitu ya. Jadi masukannya pasti bilangan 1 hingga 6 ya. Betul kan ya? Keluarannya jeng 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 banyak lemparan ya. Contohnya kalau misalkan dilempar gini ya, pertama 1, terus yang kedua 1 ini 5, 6. Nah, ini berarti berapa banyak lemparannya? Untuk test case yang pertama 3, 1, 5, 6. Berapa banyak lemparan? 4, Pak. Kurang keras berapa? 4, Pak. 4. Iya sih 4 ya. 6-nya mau dihitung nggak? Kalau mau dihitung, berarti ini bukan sentinel nih. Mau dihitung atau enggak? Hitung aja Pak. Dihitung Ya Pak, udah. dihitung Pak. Hitung 4 ya. Kalau misalkan 6, keluarannya berapa nih? 1 Pak. 1 ya. Silakan dijawab. Variabelnya ada berapa ini ya? Hampir mirip kayak tadi ya. 2 variabel ya, bilangan sama banyak lemparan ya. Silakan coba jawab dulu ya. 5 menit lah. Pertanyaan, apakah pakai while do atau repeat until? Repeat until Pak. Ya, oke.
Ada yang bisa? Mau share screen? Ya, ada yang mau share screen? Tapi ketua kelas jangan ya. Saya tunjuk aja ya. Hmm, Muhammad Balangga, Dabari Amru. Sudah selesai? Balangga? Halo? Ada Pak? Ya Pak, Sudah selesai belum? masih bingung. Masih bingung? Masih bingung ya? Siapa tuh ya? Andrio. Andrio Saverius Dotulong. Ya Pak, Bisa menjawab? eh, baru nulis aja sih Pak. Ya sebisanya aja ya. Bisa share screen ya. Ditulis tangan Pak. Kamu ada di depan laptop atau Iya di depan laptop. kayak ya Eh, sambil ini live coding, live pseudocode ya. Silakan ya share screen ya. Ya. Coba ya. Nanti dibantulah sama teman-teman di sini. Nah, pakai pseudocode. Mana nama programnya? Program apa ya Pak? Boleh namanya program apa aja lah. Hmm,
Nah, inputnya tab dong. Di dalam Apa? repeat it. Baris ke-7 di tab lagi sekali lagi. Oh ya, dia apa ya? Ini sih Pak. Jadi inputnya itu spesifik nih ya, 1 sampai 6. Nggak ada yang Ya gak ada yang di luar. di luar itu nggak ada. 0, nggak ada Oh, ya. berarti gak perlu pakai ini ya? Nggak perlu yang build lebih kecil dari itu, nggak perlu. Oh, Oke ya. Coba di ini apa namanya di tracing ya, bikin di bawah kayak tadi ya. itu sama dengan. Hmm, Ya, tadi contohnya berapa ya? Saya lupa ya. 3156. oh, 3. Kalau ini 3 berarti dia boleh. Berarti dia otomatis langsung masuk sini kan Pak? Otomatis I-nya berubah jadi 1. Satu dulu. Gini, di baris ke-7 kamu bikin deh di situ Oh, oke. 3156 di baris ke-7-nya. Garis miring, nah itu 3156 ya. Nah, tapi di baris 14 kamu tulis 3 dulu dong. Oh ya. Kayak. Jadi itu artinya di baris ke-7 pertama kali yang kebaca 3 ya, Andrio. Iya Pak. Terus I-nya jadi I-nya jadi 1. Mana ditambahin 1 sih? tunggu, ini kenapa ada underscore di situ? Oh. Nah, gitu ya. 0 1 terus bill-nya Terus bill-nya jadi 1. Input tunggu lagi. sebentar. Dicek dulu dong baris 9. Oh, karena bill-nya 3, otomatis dia nggak memenuhi ini. Berarti dia ngulang lagi. Mm-mm. Berarti input lagi, bill-nya sama dengan 1. Mm-mm. I-nya kan plus 1 jadi 2. Mm-mm. Berarti karena 1 juga nggak sama dengan 6, berarti dia repeat lagi. Baru input lagi, bill sama dengan 5. I-nya sama dengan 3. Dan karena 5 juga nggak sama dengan 6, dia repeat lagi. Berarti input bill-nya sama dengan 6, I-nya sama dengan 4. Nah, baru karena bill-nya udah sama dengan 6, berarti dia udah stop, nggak repeat lagi. Langsung output I-nya 4. Iya, ya, benar ya. Makasih ya, Oke, Pak. Andrio ya, sip. Oke, wih mantap ya. Mungkin antara sekarang satu soal lagi lah ya. Yang ada di slide kali ya, kita coba ya. Itu Alpha 1 slide minggu 11. Oke, yang soal ini ya, silakan dijawab ya. Silakan ya, dijawab ya. Mohon maaf Pak, layarnya nggak kelihatan Pak. Oh, sengaja dong saya ya. Tunggu sebentar ya. Kirain tidak ada yang bicara ya. Silakan. Ini yang ini ya. Ini soal yang ada di kan pertama ya, yang kopi itu ya. Buatlah program untuk menghitung banyak cangkir kopi yang bisa dibuat
banyaknya kopi dalam satuan cangkir gitu itu ya, yang bisa dibuat apabila terdefinisi sejumlah N gula dan M kopi. Satu cangkir kopi memerlukan sejumlah X gula dan Y kopi ya. Jadi ada N, M, X, Y. Nah, ini kelihatannya N, M, X, Y ya. Nah, syarat untuk membuat kopi ya, itu tentu saja harus ada gula dan kopinya ya. Ceritanya ini nggak boleh nih, cuman kopi sama air aja gitu, nggak boleh ya. Harus ada gulanya gitu ya. Nah, silakan dijawab ya. Maksudnya ada gula dan kopi ya. Kalau air, di soal ini air biasa, air tak terbatas ya. Tapi gula dan kopi terbatas ya.
Ya, silakan ada yang mau mencoba menjawab. Variabelnya ada berapa ya ini? Lima, Pak. Lima, Ada Pak. 5, ada 5. Ya, oke, mantap. Yang pertama itu udah jelas ya, NMXY itu udah 4. Terus kemudian banyak cangkir kopi ya. Kepanjangan jadi apa ya namanya? Mungkin cangkir kopi aja ya. Atau banyak kopi ya udah total atau apapun ya namanya ya. Mau panjang juga boleh. Nah, terus di baris pertama algoritma berarti input dulu ya. NMXY. Setelah input itu bikin apa coba? Tapi harus ada sisa ya. Nambah variabel lagi kayaknya ya. Sisa gula sama sisa kopi. Itu harus ada soalnya. Betul nggak? Harus ada sisa gula dan sisa kopi kan ya? Nggak boleh sisa gula dan sisa kopinya 0 atau negatif ya, nggak boleh. Jadi nambah variabel 2 ya kelihatannya. Atau pakai variabel yang sama juga bisa ya. Jadi si gula, si X sama si Y itu jadi nanti bukan sisa sih ya. Yang saat ini ada gitu ya. Gula dan kopi yang saat ini ada ya. Silakan, siapa yang mau jawab? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk aja ya. Biar seru. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, dengar suara saya? Halo? Muhammad Yusuf? Karena tidak menjawab, Aisyah Alula. Lula mau coba jawab? Saya lagi nggak di depan laptop, lagi di jalan. Oh, oke. Siapa tuh ya? Lula mau ada saran siapa? Temenmu yang mau jawab? Pak. Siapa? Siapa aja boleh, Pak? Tunjuk. Iya, tunjuk. Nah, Ajita aja, Pak. Ajita tadi udah jawab belum? Sudah, Pak. Tapi belum share screen ya? Belum, Pak. Mau? Boleh deh, Pak. Oke, silakan ya. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Ayo, saya boleh gitu. Itu nama programnya cangkir dan cangkir ya. Itu jangan disamain ya. Oh ya, Nama program sama variabel. Beda itu.
program. Ya, lupa program algoritma hitung, ya. jangan program oke, program hitung cangkir kopi gitu. Ya, oke. NM bisa di zoom in ke kecil, terlalu kecil. Ini kamu coba lihat ya, inputnya itu selama X-nya lebih kecil dari N dan Y lebih kecil dari M. Itu NN-nya itu kalau di Sudoku pakai AND ya. Oh ya, Pak. Udah lama kan nulis, Pak. Terus cangkirnya juga itu nggak bisa pakai plus sama dengan gitu. Ini N while terus kalau if itu bukan sama do ya, sama then ya. Oh ya. And if dempetin output cangkir. Oke, bisa dijelaskan atau di tracing buat dijelaskan ke temennya. Iya. Bentar, tadi inputnya berapa ya, Pak? Kenapa? Tadi inputnya berapa ya, Pak? Oh, 5913. Itu masukannya gitu. 5913, keluarannya 3 ya. 913 ya, Pak ya? Ya, itu satu contoh ya. Nanti keluarannya 3 ya. Ya, Pak. Sok di zoom out lagi, dikecilin. Nah, oke. Biar berarti expand ke berapa ya? Terus 19. Oke. Jadi pertama-tama ini X kurang dari sama dengan N, 1 kurang dari 5, itu kan true, Pak. N, Y kurang dari sama dengan M, Y kurang dari sama dengan M, 3 kurang dari sama dengan 9 itu true. Jadi dia masuk while loop dan langsung langsung menambah cangkir karena ini terpenuhi. Jadi dia cukup untuk membuat bahannya. Terus setelah membuat bahannya itu berarti kan dikurang sama yang dibutuhkan, Pak ya. Dibutuhkan sama X dan yang dibutuhkan sama Y. Nah, maka di sini N-nya bakal jadi 4. Cangkirnya bakal jadi 1 tadi, maaf. Terus M-nya bakal jadi 6. Oke, terus kedua, X lebih kecil dari sama dengan 4, itu true. Dan 6 kurang dari sama dengan 3 itu true, jadi dia masuk while loop lagi. Jadi di sini cangkir bakal ditambah 1 lagi, berarti jadi 2. Terus N itu dikurangi X berarti jadi 3. M dikurangi bakal jadi 3. Nah, terus setelah itu lanjut loop. X kurang dari sama dengan N, 1 kurang dari sama dengan 3 itu true. N dari sama dengan itu juga true karena 3 sama dengan 3. Maka masuk lagi ke while loop. Jadi di sini akhirnya bakal jadi 3. N-nya bakal jadi 2. M-nya bakal jadi 0. Nah, setelah itu X kurang dari sama dengan itu true. Tapi Y kurang dari sama dengan M itu false. Maka dia nggak masuk lagi ke while loop. Kita berarti masuk ke end while. Lalu kita pastikan di sini kalau tidak ada sisa gula dan sisa kopi itu negatif ya, Pak ya. Lalu habis itu kita terakhir tinggal cetak jumlah cangkir yang bisa dibuat, Pak.
Itu yang if itu buat apa ya? Kenapa Pak? Yang if buat apa? Buat mastiin aja sih Pak biar nggak ada negatif. Atau nggak usah ya? Nggak usah sih ya. Oh ya, nggak usah Kan Pak. udah kecek di while ya. Oh iya. Ya, cukup ya penjelasannya. Jadi tadi 3 cangkir ya. Sebetulnya nanti bisa dicoba Ya, Pak. dengan tes case yang lain sih, tapi mungkin udah cukup aja ya. Saran dari saya ya, apa ya saran dari saya? Penulisannya sih kayaknya kamu kasih tab aja sekalian, itu nggak pakai tab ya. Itu tabnya berapa? Ini saya Kalau lagi kita nge-train model Pak, jadi nggak bisa di VS Code. Ini lagi jalan. oh, veteran apa ini? Model AI Pak. Hmm. Ya, oke. Jadi Siap, Pak. jawabannya cukup ya. Terima kasih ya. Mm-mm. Mungkin Ya, perkuliahannya Pak. cukup saja sampai situ ya. Jadi tadi kita sudah membahas perulangan berdasarkan iterasi, perulangan berdasarkan kondisi ya. Cuman tunggu ya. Nah ini ya, yang kita gunakan adalah while do ya, sama repeat until. Nah jadi kalau while do itu ya, while, kondisi do, aksi, and while. Nah di sini gini ya cara bacanya. Selama kondisinya benar, lakukan aksi ya. Jadi ada syarat yang dicek ya, kebenarannya baru lakukan aksi. Sementara repeat until dari kata repeat aksi, jadi dia ulangi aksi hingga kondisi benar ya. Jadi bedanya lokasi while, lokasi kondisi dan juga ekspresi kondisinya apa ya namanya berkomplement gitu ya. Jadi kalau yang di sini lebih besar dari sama dengan, maka di sini harusnya lebih kecil dari ya gitu. Kalau ininya sama dengan, ininya tidak sama dengan, kayak gitulah ya. Terus tadi kita sudah melihat contoh-contoh soal yang bisa diklasifikasikan ke apa? Ke tipe while do sama repeat until ya. Baik, gitu saja materi hari ini. Nanti rekamannya akan saya bagikan. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, bertanya menjawab ya. Nanti yang belum paham mungkin ada responsi nggak ya? Ada responsi kali ya untuk latihan soal sebelum kuis minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih. Terima kasih, Pak.